Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Indriya Dwi Puspita. Saya dosen Prodi S1 Teknik Konstruksi Perkapalan Fakultas Teknik Universitas Jember. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dinamika Kapal dengan kode mata kuliah yaitu TKP 1533. Deskripsi dari mata kuliah ini secara umum mempelajari olah gerak kapal yang disebabkan oleh pergerakan kapal itu sendiri dan kondisi perairan di sekitarnya. Dalam mata kuliah ini akan dipelajari hubungan antara karakteristik perairan, stabilitas, manuver, dan respon gerakan dari kapal yang dialami oleh kapal akibat gelombang reguler maupun irreguler, serta cara perhitungannya. Bobot dari mata kuliah ini sebesar 3 SKS, dan mahasiswa dapat menempuh mata kuliah ini pada semester 5. Kemampuan yang diharapkan, di sini mahasiswa mampu menjelaskan definisi dari skipping atau olah gerak kapal, serta dapat menjelaskan 6 jenis gerakan kapal. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan persamaan gerak harmonik sederhana dan gelombang reguler. Kemudian, mahasiswa mampu mengaplikasikan persamaan gerak uncoupled heaving dan gaya-gaya yang bekerja pada kapal. Kemudian, berikutnya mampu menghitung radius gilasi dari gerakan kapal. Berikutnya, mampu mengaplikasikan persamaan gerak uncoupled pitching dan gaya atau momen yang bekerja pada kapal tersebut. Kemudian, berikutnya adalah mampu mengaplikasikan persamaan gerak uncoupled rolling dan gaya atau momen yang bekerja pada saat kapal bergerak. Kemudian mampu menganalisis respon gerakan kapal pada gelombang reguler maupun irreguler. Kemudian berikutnya mampu menganalisis respon amplitude operator dari gerakan heave, pitch maupun rolling. Kemudian berikutnya mahasiswa diharapkan mampu menganalisis gerakan kapal dalam hal stabilitas dan skipping menggunakan metode strip theory. Terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis gerakan dari manuver kapal. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah pertama skipping, kemudian berikutnya adalah gerakan harmonik sederhana. Kemudian bahan kajian berikutnya yaitu terkait gelombang reguler dan irreguler. Kemudian berikutnya adalah gerakan uncoupled heaving. Kemudian berikutnya setelah itu membahas terkait radius gilasi gerakan rotasi. Setelah itu akan dijelaskan mengenai gerakan uncoupled pitching dan gerakan uncoupled rolling. Kemudian untuk bahan kajian berikutnya yaitu menjelaskan terkait RAO atau respon amplitude operator. Kemudian berikutnya akan dijelaskan bagaimana pengerjaannya menggunakan metode strip theory. Kemudian berikutnya adalah membahas terkait manuver kapal. Media pembelajaran di sini saya menggunakan MMP, di mana mahasiswa dapat mengakses materi, dan MMP ini saya gunakan untuk sarana dalam pengumpulan tugas dan kuis. Kemudian beberapa pembelajaran yang saya buat juga dapat diakses melalui YouTube. Kemudian apabila ada hal yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran secara luring, maka saya akan menggunakan Zoom atau Google Meet untuk pembelajaran secara daring. Untuk sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan SCL, yaitu Student Center Learning. Kemudian di dalamnya ada sistem pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana dalam mata kuliah ini akan diawali dengan ceramah terlebih dahulu dari saya sebagai dosen pengampu. Kemudian mahasiswa dapat berdiskusi dan melakukan tanya jawab. Aspek yang dinilai di sini ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap sendiri, aspek yang dinilai dari keaktifan mahasiswa dalam diskusi, cara mahasiswa menyampaikan pendapat, serta tanggung jawab mahasiswa dalam menyelesaikan tugas. Kemudian untuk pengetahuan, bagaimana penguasaan materi oleh mahasiswa dari diskusi, presentasi, UTS, dan UAS. Kemudian untuk aspek penilaian dari keterampilan, jadi mahasiswa kreativitas dari mahasiswa dalam memberikan solusi dan permasalahan atau studi kasus terkait mata kuliah dinamika kapal. Untuk persentase penilaian di sini ada UAS, UTS, kuis, dan tugas. Untuk UAS dan UTS sebesar 30% masing-masing, kemudian untuk kuis sebesar 15%, kemudian untuk tugas sebesar 25%. Nah, setelah ini akan saya tampilkan video suasana kelas dalam mata kuliah dinamika kapal terkhusus pada bahan kajian skipping atau olah gerak kapal. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pagi teman-teman?
untuk meningkatkan skipping. Nah, sekarang kita simak ya. Nanti kalau ada yang tidak jelas bisa di kira-kira nih teman-teman, pendapat kalian tentang kapal tadi bagaimana? Terguling. Terus ada lagi? Terguling. Guling. Gelombangnya bagaimana? Gelombangnya tinggi. Iya, cukup tinggi, gelombangnya cukup tinggi. Terus tapi ada kapal yang terombang ambing terus akhirnya tenggelam. Nah, sekarang apa sih skipping? Skipping itu adalah kemampuan kapal untuk tetap bertahan pada gelombang tertentu. Jadi pada gelombang ekstrim, bagaimana respon dari kapal itu namanya adalah skipping. Nah, kenapa kita harus menganalisis skipping? Karena skipping itu berkaitan dengan tingkat kenyamanan. Jadi kalau skippingnya baik, berarti tingkat kenyamanannya juga baik. Keselamatan dari krunya juga baik. Kemudian, nah, skipping itu berkaitan dengan respon dari gelombang yang masuk. Jadi kita bisa menganalisa skipping dengan gerakan-gerakan dari kapalnya itu. Nah, gerakan dari kapal itu terwujud dalam 6 derajat kebebasan atau 6 degree of freedom. 6 degree of freedom itu dibagi menjadi 2 gerakan. Ada gerakan translasi sama gerakan rotasi. Teman-teman tahu kalau gerakan translasi itu seperti apa sih gerakan translasi? Ya. Jadi untuk gerakan translasi itu kapalnya dia tidak di satu poros. Misalnya dia mengalami shooting atau mengalami gerakan. Oh, gerakan yang kiri. Oke, boleh. Terus ada lagi ya yang dapat mungkin translasi? Iya, jadi translasi itu gerakan kapalnya tadi itu apa namanya itu searah dengan suhu XYZ, jadi tidak berputar, tidak ada terjadi rotasi, kayaknya XYZ. Berarti dia gerakannya lurus ya, pindah lurus. Terus kalau gerakan rotasi, rotasi bagaimana kalau rotasi? Berputar ya. Udah tahu berarti ya gerakan transaksi dan rotasi. Nah, kalau di gerakan kapal itu ada 3 gerakan transaksi. Pertama itu atau searching, biasanya orang bilang. Kemudian ada sway. Nah, kalau searching tadi sumbu ada sumbu. Kalau sway ya transaksi terarah ke sini. Terus skip ya transaksi terhadap sumbu Z. Nah, kalau kita sepakati ya bahwa kalau kapal itu memiliki sumbu koordinat. Jadi ada sumbu X ya searah memanjang kapal, sumbu Y melintang ya, melintang dari kapal, kemudian sumbu Z itu ya vertikal. Nah, sekarang untuk rotasi juga 3 ya. Ada kemudian kalau rolling dia salah dengan sumbu Y, berputarnya porosnya di sumbu Y, jadi seperti tadi ya. Lalu ada rolling, jadi ini kapal, ini sumbu X ya, oleng ke kanan dan pitching juga gitu, cuman pitching sumbunya dia di sumbu Y. Kemudian kalau yawing dia pusatnya di tengah, jadi ini. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Sebelum masuk kita bahas satu-satu, kita harus tahu dulu arah datang gelombang. Arah datang gelombang itu ada yang dari sudut 180 atau dari haluan kapal atau bisa disebut heksi. Kemudian pada sudut 135 bisa disebut polusi. Kemudian kalau pada arah 90 atau dari samping kapal itu dimsi. Kemudian untuk miring di arah belakang itu patresi. Nah, kalau di belakang atau pada sudut 60 derajat itu namanya gelombang. Jadi tidak bingung ya kalau untuk arah gelombang. Nanti teman-teman jangan bingung kalau misalnya ternyata yang depan kok ada frekuensi 0 derajat. Nah, itu jangan bingung. Kata ini
settingnya itu sama ya. Jadi tinggal berarti kalau 6 derajat yang 1 dikali jadi 45 dan seterusnya. Ini searching. Dia arahnya maju, mundur, searah dengan sumbu. Terus, nah kira-kira untuk gerakan searching ini yang responnya terjadi respon searching yang tinggi itu kira-kira pada gelombang mengarah ke sudut berapa? Berapa? 180, terus ada yang 0. Lagi nggak? Tadi ada 180, ada 0 derajat. Mungkin ada lagi sudut lain? Tidak? Berapa? Tidak? 0 dan 180? Iya. 180 dulu. Karena kalau searching kan dia langsung mundur. Kalau gelombang terkena dari depan, pasti dia gerakannya maju mundur. Ternyata 135 juga bisa menyebabkan gerakan searching. Dia kapal terhantam dari depan. Dia bisa maju mundur. 45 juga bisa menyebabkan gerakan searching. Kemudian 0 derajat. Namun yang paling tinggi responnya itu ketika ada arah gelombang datang dari 180 sama 0. Kalau pada 90 itu terlalu kecil karena dia responnya di samping kapal. Berikutnya, nah ini untuk gerakan swaying. Tapi gerakan swaying itu sumbu apa? Sumbu. Berarti dia ke kanan kiri. Nah, sekarang saya tanya lagi, kalau swaying kira-kira itu sudut gelombang arah dari mana? 90. Oke, ada lagi nggak? Oke, tadi 135 ya? Kemudian 90. Terus 45. Ini sudah jelas ya? Pasti kalau terjadi gelombang dari arah 135, 90 sama 45 pasti biasa ya terjadi gerakan swaying. Sekarang gerakan looping. Gerakan looping tadi terhadap sumbu apa? Ya gerakannya gimana berarti? Pertanyaan lagi, kira-kira kalau looping ya pada sudut berapa? Semua sudut. Semua sudut tadi siapa yang kan? Semua sudut. Tapi yang lain kira-kira semua sudut? 90 aja. Mayoritas semua ya? Betul. Betul ya? Jadi keseluruhan gerakannya naik turun. Kalau datang dari segala arah pasti gerakannya naik turun. Ini rolling. Dia nanti searah dengan sumbu. Gerakannya dia rolling ke kanan dan ke kiri. Ada yang masih rakyat dulu ya. Kita lihat. Mayoritas kasih banyak yang benar pada sudut 90, 135, 45. Yang paling tinggi gerakan di sudut 90. Sekarang gerakan pitching. Nah, mesti gerakan pitching sekarang sudah semua Pak pitching. Ini berarti dia gerakannya kayak gimana? Kalau kayak kapal, ini
gelombang dengan arah ada lagi? 45 ya. 45 Iya. itu dari kalau ada gelombang pada arah depan otomatis dia akan dengan fungsi pada sudut 135 bisa ya, kemudian 45 dia pasti bisa, kemudian 0 derajat jelas. Paham ya? Kira-kira kalau ini ya wing, dia kan setelah ada sudut zero. Iya. Gerakannya ya. Itu sering terjadi waktu apa? Waktu bertambah. Waktu bertambah atau berjalan. Oke. Jadi dia kayak misalnya bermanuver ya. Iya. Berbelok. Itu sering terjadi gerakan yang lain. Jadi kalau ada sudut 35, dia kan pasti tinggi ya. Kemudian kalau 45, sudut itu kan simetris. Jadi bisa dari sini maupun dari belakang. Nah sekarang kita lihat yang begini. Kira-kira tadi ada gerakan apa aja sih? Ini ya, tadi terus apa lagi? Rolling, Terus ada rolling. rolling. Tadi yang belum disebut. Tadi kan langsung lampu. Ada yang belum disebut. Ini dia sempat naik turun dulu. Apakah gerakan kapal yang terjadi hanya satu jenis gerakan saja? Tidak. Tidak. Jadi dia itu bisa kontrol. Jadi pada realnya kapal itu tidak bergerak pada satu gerakan saja, tapi dia bisa kontrol dengan gerakan-gerakan lain. Contohnya gerakan rolling dengan yang tadi rolling gerakannya kayak gimana? Searah dengan sumbu X. Ini ya, sumbu X. Rolling. Terus kalau yang sumbu C atau rotasi atau translasi? Rotasi. Jadi dia Ya. itu terjadi ketika kapal bermanuver, berputar. Jadi kan begini ya, dia begini. Tapi ada gerakan lainnya. Kemudian couple antara pitching sama lifting. Nah ini yang sering terjadi. Ya, ada sumbu apa? Pitching. Dia menanduk, kemudian liftnya Z. Translasi atau apa sih? Translasi. Nah itu sering terjadi. Kalau gerakan shift couple dengan pitching itu sering terjadi ketika kapal bergerak. Kemudian ada gerakan couple antara rolling, sway sama kalau rolling tadi main tangan kiri, kemudian sway. Masih ingat nggak sway tadi? Sway gimana? Ya, kanan kiri translasi. Translasi kanan kiri ya. Tadi rolling, terus campur sway. Berarti dia begini. Ya. Kemudian masih couple lagi dengan yawing. Yawing tadi gimana? Ada sudut. Jadi tadi begini, tangan kiri, terus diputar. Dan bayangkan kalau kapal bakalan begini terus ya, dan dia bergerak.
Oke, dia diakibatkan oleh gelombang dari samping atau miring. Biasanya kalau ada gelombang dari gengsi atau muatan insi. Terus couple lagi terjadi ketika couple searching sama searching tadi bagaimana hasilnya searching ada sumber apa itu searching jadi masih ya dia arahnya searah dengan memanjang kapal. Kemudian couple dengan pitching mundur, terus couple dengan pitching, terus masih couple lagi dengan pitching. Kalau couple dengan pitching dia naik. Itu terjadi ketika ada gelombang yang dari arah 180 atau 0 derajat. Kenapa sih itu penting? Kenapa perlu dianalisa ini? Pertama itu menjamin keselamatan dari awak. Kalau misalnya si kiping ini tidak bisa, kemampuan si kipingnya itu rendah, dia kan pasti nggak oleng ya. Nah, gimana penumpangnya? Pasti kan mabuk-mabuk. Terus awak kapalnya juga ya, mesti walaupun sering berlayar, tapi kalau gerakan si kipingnya terlalu tinggi, itu menyebabkan ya keselamatan kapal. Kemudian untuk mengurangi kerusakan struktur dan kapal. Nah, kalau si kipingnya baik, dia dihantam oleh gelombang dari gelombang yang ekstrim, kemungkinan kerusakan dari struktur kapalnya ini bisa berkurang kalau si kipingnya baik. Dia kan bisa berarti stabil di gelombang yang tinggi. Kemudian muatan, misalnya pada kapal kargo. Kalau kapal kargo, muatannya kan biasanya tinggi-tinggi ya. Kalau tinggi itu kalau kapalnya kemampuan si kipingnya rendah, bisa jadi tidak. Nah, tekanannya itu kayak itu miring, hampir jatuh. Nah, itu untuk kapal kargo. Kalau kapal tanker gimana? Kapal tanker kan ini muatannya fluida ya. Muatan fluida dia kan pasti bergerak. Kalau tidak seimbang, capek. Apalagi waktu gerakan kapal rolling, ini juga bisa terjadi. Untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kelancaran, kalau kapalnya ini kemampuan si kipingnya baik, dia bisa berlayar juga dengan baik. Jadi, terus penting untuk mendesain dan mengevaluasi lambung kapal. Nah, sebelum mendesain, biasanya harus dianalisa dulu nih si kipingnya. Kalau misalnya kita asal tidak melakukan analisis si kiping, nah bisa jadi nanti kapal yang kita buat tidak mampu untuk bertahan pada gelombang ekstrim ketika di laut. Sekarang bagaimana upaya untuk meningkatkan si kiping? Pertama adalah melakukan perbaikan desain lambung kapal. Jadi misalnya kita melakukan pemilihan bentuk lambung kapal sesuai dengan fungsinya. Kemudian bisa disesuaikan dengan operasinya di mana, jadi gelombangnya di perairan mana itu bisa dianalisis terlebih dahulu. Kemudian menambahkan bubus blue. Kalau fungsinya bubus blue itu apa sih? Pemecah ombak. Nah, kalau kita pakai bubus blue di kapal, berarti kan dia bisa meloncat. Kemudian menyesuaikan rasio panjang terhadap lebar kapal atau LPP-nya. Nah, LPP-nya ini disesuaikan sehingga nanti kapalnya bisa seperti bisa sesuai dengan standar. Lainnya adalah dengan penambahan perangkat peredam gerakan. Contohnya fill. Kemudian fuel stabilizer, jadi kapalnya bisa lebih stabil. Kemudian ada juga anti rotain. Nah ini kalau untuk kapal tanker, jadi seperti ini. Jadi bentuknya itu dia ada rongga, terus kalau dia oleng itu bisa
mengikuti dari orangnya. Jadi fungsi anti rokes gitu. Kira-kira ada nggak tambahan untuk gerakan skipping? Dan selain itu, untuk meningkatkan skipping itu dapat dengan mendistribusikan bobot yang tepat. Misalnya pakai kapal kargo. Contoh yang paling mudah adalah kapal kargo. Nah, peletakan muatan, bahan bakar dan peralatan lain harus pada posisi yang tepat. Selain kapal kargo juga bisa, jadi misalnya kapal ikan, peletakan muatan ikannya bagaimana, itu harus diposisikan dengan tepat agar dapat mengurangi atau meningkatkan skipping, kemampuan berjalan. Kemudian terakhir adalah mensimulasi atau uji model. Jadi sebelum dibuat, kan kita sudah punya desain nih. Nah, desain kita itu jangan langsung dibuat aja, diuji dulu dalam skala kecil bagaimana skippingnya. Dengan berbagai alat gelombang kita tahu nanti nilai-nilai dari skipping. Nah, itu biasanya kita pakai istilahnya FAO. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang ada tugas. Tugasnya satu sebenarnya tugasnya. Instruksinya pertama, pilih satu jenis kapal. Boleh kapal apapun, kapal kargo, kapal tanker, kapal ikan. Semua kapal boleh kalian pilih, tapi satu aja, jangan banyak-banyak. Terus kemudian bayangkan itu kapal di laut, tentukan arah datar gelombangnya. Kalian sendiri yang tentukan. Misalnya mau, oh ini kapal mau ada, saya kasih arah gelombang pada 180 atau 2 gelombang deh, 180 sama 90 gitu ya. Boleh kalian tentukan sendiri. Kemudian identifikasi masalah gerakannya. Terus dampaknya apa? Karang atau muatannya yang berbeda tumpah. Itu kemudian beri solusi sederhananya. Kira-kira solusi sederhananya kalau kapal ini kapal tanker, berarti harusnya gimana? Jadi silakan diberi solusi sederhananya. Kemudian ringkas jawabannya pada 1-2 halaman dikumpulkan melalui MMP dalam bentuk workbook. Kira-kira dari materi tadi ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin dari tugasnya ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas. Oke, terima kasih. Jadi nanti ketemu minggu depan, kita sudah siap tugasnya. Oke, kalau gitu teman-teman, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan perkuliahan kali ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.